Anda kenal Didi Kempot? Pasti patah hati ya. Anda kenal W.S. Rendra? Anda sastrawan. Tapi Anda kenal tidak pencipta 4G? Orang Indonesia loh. Nah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, SMA MUI Jogja. Pada pertemuan kali ini bersama saya Iksan Nuansa akan membersamai teman-teman dalam pembelajaran teks biografi mata pelajaran Bahasa Indonesia. Teman-teman, seperti yang teman-teman lihat bahwa pembelajaran kali ini saya paparkan beberapa foto-foto biografi. Mungkin ada yang kenal dengan Nikola Tesla atau Nadiem Makarim atau Ki Hajar Dewantara dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tetapi banyak pula tokoh-tokoh lain yang harus kita pelajari dan kita tulis untuk kita sampaikan kepada para pembaca, rekan kita, sahabat kita agar tahu bahwa banyak tokoh yang luar biasa di dunia ini. Baik, apa itu biografi? Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Tentu berbeda dengan autobiografi yang saya tulis sendiri untuk menceritakan diri saya, berbeda. Nah, biografi itu adalah riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain. Dalam biografi disajikan sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses orang tersebut. Nah, hal tersebut itu ada di KBBI. Teman-teman bisa cari nanti di media daring atau di laman tertentu. Teman-teman, tidak banyak dalam teks biografi yang akan kita pelajari, sangat simpel sendiri. Yang pertama adalah struktur. Struktur itu sendiri di dalam teks biografi terdapat 3 struktur. Yang pertama adalah orientasi atau setting. Yang kedua kejadian penting. Dan yang terakhir adalah reorientasi. Mari kita kupas satu persatu apa itu struktur teks biografi. Yang pertama, orientasi. Seperti yang terlihat di layar Anda bahwa orientasi bersifat informasi mengenai latar belakang dari tokoh itu dan diceritakan untuk membantu pembaca agar mengetahui biografi atau latar belakang tokoh tersebut. Informasi yang dimaksud di dalam paragraf itu bersifat tentang ihwal siapa tokoh tersebut, namanya siapa, nama lengkap siapa, tempat tanggal lahir di mana, ya seperti identitas kita. Lalu di mana dia dilahirkan, di mana dia bekerja dan lain sebagainya, dan siapa orang tuanya dan lain sebagainya. Itu dia tentang orientasi. Istilahnya kita rangkum bahwa orientasi merupakan latar belakang tokoh yang akan kita pilih. Selanjutnya kejadian penting. Nah, ketika kita menuliskan teks biografi untuk dibaca oleh orang lain, setelah kita mengenalkan siapa sih tokoh itu, lantas kita harus menyampaikan adakah kejadian-kejadian yang harus kita pelajari dari orang itu. Maka muncullah paragraf bersama kejadian penting. Nah, bersamaan dengan hal itu, kejadian penting itu merupakan rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis atau faktual, benar-benar nyata. Selanjutnya, urutan waktu pun harus dipahami. Baiknya kalau teman-teman akan menceritakan kejadian penting itu dari alur mundur atau alur maju baiknya. Nah, Bapak sarankan untuk teman-teman itu dari A sampai Z atau alur maju. Jangan tiba-tiba mundur lagi. Takutnya nanti pembaca akan kebingungan. Ingat, biografi berbeda dengan sastra. Nah, selanjutnya reorientasi. Reorientasi bersifat kesimpulan teman-teman. Di dalam reorientasi itu terdapat sebuah paragraf yang mengungkapkan kesimpulan dari penulis. Misalnya nih, Bapak menulis tentang si A. Nah, si A itu memiliki kejadian-kejadian penting di dalam kehidupannya yang membuat saya itu ingin menceritakan biografinya. Ada nilai-nilai lebih di kehidupan tokoh tersebut. Maka perlulah kesimpulan bahwa tokoh itu patut untuk kita tiru teman-teman.
Nah, reorientasi itu bersifat evaluatif dan pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan. Maka dari itu, reorientasi penting agar nantinya kita juga memberikan rekomendasi untuk pembaca. Baik Ananda, mengapa sih kita harus mempelajari tentang biografi itu sendiri? Bahwa di dalam teks biografi yang akan Ananda atau kita semua buat terdiri dari kepribadian unggul yang dapat diteladani. Teman-teman pasti ada tokoh yang teman-teman teladani kan? Maka teman-teman wajib untuk menceritakan kepada rekan-rekan Anda yang lainnya. Contoh seperti ini, sebuah tokoh yang meriwayatkan hidupnya ditulis dengan biografi itu sendiri memiliki kepribadian unggul, kepribadian yang baik dan dapat ditiru. Ingat, kepribadian yang baik dan dapat ditiru. Kalau kepribadiannya kurang baik, mohon teman-teman untuk dievaluasi kembali. Nah, untuk itu, dalam pembuatan teks biografi, kepribadian yang baik patut untuk direkomendasikan dan dibuat teks biografi. Seperti yang Bapak sampaikan bahwa teks biografi itu tidak banyak materinya, hanya struktur, lalu keunggulan, dan yang terakhir adalah kaidah kebahasaan teman-teman. Nah, kaidah kebahasaan itu terdiri atas 6 potong kaidah kebahasaan teman-teman. Yang pertama menggunakan pronomina atau kata ganti. Lalu yang kedua menggunakan kata kerja tindakan fisik. Ya, untuk menyampaikan bahwa dia itu melakukan perbuatan fisik. Contoh membaca, berjalan, melempar. Selanjutnya menggunakan kata sifat atau adjektiva. Selanjutnya menggunakan kata kerja pasif, ya. Kalau tadi kata kerja fisik atau kata kerja aktif, kalau sekarang kata kerja pasif seperti dibacakan, dipilih, diberi, dan lain sebagainya. Selanjutnya menggunakan kata kerja yang kita istilahnya kita kenal sebagai kata kerja mental teman-teman. Jadi kata kerja yang menggambarkan perasaan peran tokoh tersebut. Selanjutnya kata sambung atau konjungsi. Nah, itu dia teman-teman yang harus kita pahami tentang kaidah kebahasaan teks biografi. Semuanya ada di layar teman-teman semua. Dan yang terakhir sebagai penutup, bahwa biografi itu sekali lagi bermanfaat untuk orang lain yang memiliki keunggulan kepribadian baik agar kita semua minimal mencontoh teman-teman. Syukur-syukur kita adalah bagian dari biografi itu di masa mendatang. Amin. Kiai Haji Ahmad Dahlan berkata, Muhammadiyah sekarang ini lain dengan Muhammadiyah yang dulu. Maka teruslah kamu bersekolah, menuntut ilmu pengetahuan di mana saja. Jadilah guru, kembalilah menjadi Muhammadiyah. Jadilah master, insinyur, dan lain-lainnya. Dan kembalilah kepada Muhammadiyah. Baik teman-teman, sekian dari Pak Iksan. Bapak mohon maaf bila ada salah kata sikap kurang berkenan. Sampai jumpa di channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.